kenapa kok bisa dipilih jadi sendiri? Apakah ada yang langsung memilih menjadi ketua? Bagaimana prosesnya gitu? Saya juga dulu Mhm. ya dipilih secara demokratis begitu nih. Seperti negara Indonesia begitu atau negara Wakanda begitu Bang Dinda. Wakanda itu apa? Biasa itu leluconan Bang Din ya. Iya. Ya lanjut lagi mungkin Bang Din ya. Iya, Kan betul. tadi baru 2 tipe mahasiswa yang Sebelum disebut tuh. lanjut Ya. kita tos dulu. Siap Bang Din. Ya. Tangan kanan dong. Hehe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kali ini saya ngobrol santai dengan salah satu aktivis di kampus UIN teman-teman ya. Nah, di sini saya akan sharing beberapa hal mengenai mahasiswa. Nah, jadi gini ya, siapa panggilannya? Yadi Bang Din. Yadi ya. Nah, jadi perguruan tinggi ini apakah sekedar kuliah pulang atau dinamakan kupu-kupu? Ya Bang Din. Jadi sepengmahaman saya Bang Din, jadi mahasiswa itu sendiri kalau kita merujuk pada kamus KBBI itu adalah orang yang memang melanjutkan studi dalam perguruan tinggi. Kalau kita merujuk pada kamus KBBI itu sendiri Bang Din. Iya. Jadi tapi bagi saya pribadi ketika kita memaknai kata mahasiswa itu hanya sebatas makna orang yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, itu bagi saya pribadi sempit sekali dalam mengartikan kata mahasiswa di situ. Jadi mahasiswa sendiri itu sebagai agen of change atau agen of perubahan atau agen of masyarakat Bang Di. Jadi Iya. mahasiswa itu bertugasnya bukan hanya sebatas belajar di dalam dunia kampus, tetapi dalam tridharma perguruan tinggi itu ada pengabdian Bang Di. Ada pengabdian. Jadi mahasiswa ketika sudah mempelajari apa yang diajarkan oleh kampusnya, maka dia harus mengabdi pada masyarakat. Karena tridharma perguruan tinggi ada salah satunya yaitu mengabdi, Bang. Mengabdi ya. Di Ya. sini ada kata mengabdi. Tapi sebagian teman-teman kita mungkin mengartikan bahwa kuliah itu kan cuman oh ya saya masuk kuliah yang 2 SKS setelah itu pulang. Ya. Oh saya ngerjakan. Kalau sudah mengerjakan terus dikumpulkan sehingga kita mendapatkan nilai. Kalau kita merujuk dari bukunya Muhli Said Metamorfosa dari siswa menjadi mahasiswa, itu ada beberapa tipe mahasiswa yang digambarkan oleh Muhli Said dalam bukunya itu. Iya. Yang pertama itu mahasiswa kupu-kupu yang disebut oleh Muhli Said itu. Nah, mahasiswa kupu-kupu itu Bang Din adalah mahasiswa yang kalau kita bisa disebut itu 3K. Kampus, kos, sama kampung. Kampus, kos, dan kampung. Nah, Ya. jadi dia itu dari kos menuju kampus, ketika libur dia balik kampung. Iya. Jadi tidak ada aktivitas lainnya kecuali dia ke kos, terus ke kampus dan balik kampung. Nah, makanya ya kata Mulisad itu ya 3K itu, kos, kampung, dan kampus. Jadi dia itu hanya sebatas belajarnya itu di dalam forum-forum kelas. Dia tidak mau mencari kebenaran di luar kampus atau tidak mencari pengetahuan di luar kampus. Dia hanya belajar dan fokus pada dunia kelas saja. Namun keunggulan daripada mahasiswa kupu-kupu ini Bang Din, dia itu mampu meraih IPK yang cukup tinggi dan dia mampu lulus tepat waktu. Karena dia itu fokusnya di dalam kelas dan berkuliah dan kuliah. Begitu Bang Din. Oh, berarti arti dari mahasiswa itu sendiri seperti apa sih menurutmu? Jadi ini secara subjektif saja ya Bang Din. Secara berpengalaman saya gitu kan. Jadi mahasiswa itu Bang Din bukan hanya sebatas orang yang belajar dalam kelas saja. Melainkan mahasiswa itu ya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan mampu apa ya? Dia itu merepresentatifkan daripada suara-suara rakyat gitu, suara-suara masyarakat. Nah, mahasiswa itu tugasnya untuk menolong rakyat-rakyat kecil gitu. Ketika rakyat-rakyat itu membutuhkan bantuan atau ketika rakyat itu ya dalam artian tidak mengetahui hal-hal yang memang
tidak mereka ketahui, maka mahasiswa disitulah tugas dan fungsinya sebagai mahasiswa, yaitu membantu masyarakat sehingga apa yang didapatkan dalam dunia kelas itu bermanfaat bagi orang lain begitu. Kan kata Rasulullah kan, ya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan begitu. Oh, berarti menurut Jadi sendiri bahwa perkuliahan, bahwa mahasiswa itu bukan sekedar cuman kuliah di kampus ataupun di kelas Betul itu Bang sendiri Din. ya, karena harus sosialisasi ya. Betul Bang Kayak Din. kayak Ah, Jadi sendiri kan mungkin pengkaderan kemarin ya. ya, Ayo, santai siap aja ya. Bang Din. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan baru tipe mahasiswa yang digambarkan oleh Mulya Said itu yang pertama Bang Din. Iya. Masih ada lagi tipe-tipe mahasiswa yang digambarkan oleh Mulya Said. Nah, yang kedua itu kata Mulya Said, tipe mahasiswa itu yaitu mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat, kuliah rapat, kuliah rapat gitu. Oh, bukan kupu-kupu ya? Bukan Kalau lagi kupu-kupu kan kuliah kuliah pulang, pulang, kuliah kuliah pulang. pulang. Oh, Kalau kura-kura kuliah rapat, kuliah rapat, kuliah kuliah rapat, rapat. kuliah rapat. Jadi tipe mahasiswa ini Bang Din, dia itu rela meninggalkan kuliahnya demi ya mementingkan organisasinya atau demi mementingkan rapatnya itu. Iya. Jadi setiap tipe mahasiswa yang digambarkan oleh Mulya Said itu ada kelebihan dan ada kekurangannya Bang Din. Nah, salah satu kelebihan daripada mahasiswa kura-kura ini Bang Din, dia itu bukan hanya memahami satu konteks dalam perspektif daripada sudut pandang satu tok gitu. Iya. Mahasiswa yang bergerak di luar ini Bang Din, dalam artian mahasiswa kura-kura ini, dia itu mendapatkan keilmuan bukan hanya pada di dalam kelas saja, tetapi banyak sekali mereka mendapatkan ilmu di forum-forum semacam ini, atau forum-forum di warung kopi, atau forum-forum seminar. Nah, dia rela meninggalkan kuliah demi mengikuti forum-forum semacam itu. Karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka dapatkan dalam dunia kelas itu hanya 30%, dan sisanya mereka akan didapatkan di luar-luar forum. Oh, berarti lebih dominan banyak Nah, di luar sana ya, daripada di kelas itu betul sendiri. Bang Din. Iya kan, ya kalau melihat pendidikan di Indonesia ini ya memang begitu Bang Din. Kalau saya melihat gitu, ya seolah kita didoktrin dengan satu paham begitu. Mahasiswa itu ya sebenarnya bukan hanya belajar pada dunia kampus saja atau di dalam forum kelas saja, tetapi dia harus berkeliaran di luar-luar untuk mencari pengetahuan. Kan ada istilah atau pepatah mengatakan bahwa dimanapun tempat adalah sekolah dan siapapun orang adalah guru selama dia memiliki ilmu. Iya. Kalau kita melihat pepatah Arab kan, undur makola wala tundur makola. Jangan lihat orang yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan begitu. Oh, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Kata-katanya sangat dalam karena tidak boleh meremehkan seseorang gitu ya. Nah, kelebihan daripada mahasiswa kura-kura ini Bang Din, dia itu mampu berbicara di depan orang banyak. Coba aja Bang Din itu survei atau analisis bagaimana kemudian orang-orang yang berorganisasi dengan orang-orang yang tidak berorganisasi berbicara di depan orang banyak. Iya. Kira-kira yang mana yang pandai berbicara dan mana yang kaku berbicara? Kira-kira seperti itu Bang Din. Coba Bang Din, kalau saya secara pribadi ya melihat teman-teman saya yang tidak berorganisasi, bukan saya mengucilkan teman-teman yang tidak berorganisasi nih Bang Din. Tapi ya memang ada kelebihan dan kekurangan seperti apa yang dikatakan oleh Mulya Said dalam bukunya Metamorfosa dari Siswa Menjadi Mahasiswa begitu. Iya. Nah, itu kelebihan daripada orang-orang yang berorganisasi Bang Din. Jadi dia tidak kaku dalam berbicara sama dosen, sama bahkan presiden pun dia tidak kaku untuk berbicara dengan presiden kan. Karena mereka sudah dilatih di dalam dunia organisasi itu Bang Din. Pertama kita masuk organisasi, persyaratan kan harus ikut diklat gitu ya. Diklat awal-awalnya diklat, pengkaderan namanya. Pengkaderan gitu ya. Kalau dalam pengkaderan itu melangkah seperti apa gitu? Ada tahapan di dalam pengkaderan itu Bang Din. Ada tahapan. Jadi ada tahapan di pengkaderan itu, maknanya untuk penanaman nilai Bang Din. Penanaman nilai terhadap organisasi itu. Contoh seperti apa? Misalkan kita memberikan materi, misalkan materi kita kan ya materi kayak HMB-an karena saya memimpin organisasi HMB, terus materi kepemimpinan dan manajemen organisasi, terus materi terkait dengan kedaerahan, terus materi dengan kerangka berpikir ilmiah, filsafat. Jadi itu semua untuk ya melatih
ya berpikir mereka Bang Din. Iya. Jadi mahasiswa kan ya harus berpikir kritis begitu Bang Din. Bukan hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang tanpa mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya begitu. Dan selain daripada itu semua Bang Din kan ada ya semacam eksperimen daripada teman-teman panitia kan membuat mental mereka itu kuat gitu. Misalkan kita mengadakan jurit malam, di mana jurit malam itu kita menanyakan kembali terkait dengan materi-materi itu. Ketika materi itu tidak bisa dijawab, kita bentak-bentak dan sebagainya Bang Din. Agar mental mereka itu terbentuk Bang Din. Kita menguji mereka dengan keilmuan begitu Bang Din. Ya kira-kira layaknya orang demonstrasi Bang Din kan ketika ada benturan dengan polisi begitu kan, kira-kira mental mereka akan terbentuk apa enggak? Mereka akan lari ketika polisi datang atau mereka akan tetap bertahan di garis mereka masing-masing gitu. Yang kebanyakan saya lihat seperti contoh orang yang berorganisasi lalu kemudian mereka itu berorasi ke depan, mungkin di depan gerbang-gerbang kantor. Terus mereka kan akan mengatakan bahwa saya berani, saya tidak akan mundur, pokoknya harus ada sesuai dengan keinginan kami, harus turunkan harga misalkan BBM atau semacam itulah, seperti itu ya. Kan ada satu ayat yang mending yang kita sering baca setiap sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, perjuanganku, matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kan begitu Bang Din. Benar. Jadi ya perjuangan kita, perjuangan untuk menegakkan keadilan, perjuangan untuk mengungkapkan kebenaran, itu mereka sudah tidak takut lagi karena memang mereka sudah berjanji bahwa perjuanganku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kan begitu Bang. Jadi mati kita ya bisa dikatakan mungkin mati syahid Bang Din. Mati syahid, benar. Karena udah yakin. Al yakinu la yuzalu bisyaki, keyakinan itu tidak akan bisa terkalahkan dengan keraguan. Jika kita yakin itu yang penting kan benar. Tapi kalau yang keliru adalah ketika kita salah tapi yakin kita benar, ternyata salah. Itu yang keliru. Kebetulan ketuanya juga. Ketua di organisasi apa? Kalau sekarang saya sebagai ketua himpunan mahasiswa Bima UIN Malang. Yang singkatannya? HMB UIN Malang. HMB UIN Malang. Himpunan mahasiswa ya Bima UIN Malang. Bima UIN Malang. Dan saya juga berproses di salah satu organisasi nasional itu Himpunan Mahasiswa Islam. Oh gitu. Mungkin bisa diceritakan proses masuk organisasinya, mungkin seperti pengkaderan itu ya. Dan kemudian kenapa kok bisa dipilih Yakin sendiri? Apakah ada yang langsung memilih menjadi ketua? Bagaimana prosesnya gitu? Dalam dunia organisasi kan disebut sebagai, kalau di HMB gitu kan itu regenerasi Bang. Jadi setiap orang itu punya masa dan setiap masa itu pasti akan berakhir begitu. Berakhir. Jadi ya saya juga dulu ya dipilih secara demokratis begitu Bang. Seperti negara Indonesia begitu atau negara Wakanda begitu Bang Dinda. Wakanda itu apa? Biasa itu leluconan begini. Jadi kita sama seperti ya di negara Indonesia untuk memilih presiden, begitu juga dalam dunia organisasi Bang Din. Kita dipilih ya secara demokratis begitu. Dalam artian ada calon, terus ada ya dalam artian warga di organisasi itu ya untuk memilih menjadi sebagai ketua umum itu sendiri Bang Din. Atau itu memang keinginan sendiri, mungkin dari dorongan teman-teman di organisasi ada itu? Dorongan dari senior Bang Din supaya untuk ya naik menjadikan calon gitu ya? Saya nggak mau sebenarnya Bang Din. Sebenarnya tidak diwajibkan sih Bang Din, tapi karena memang dorongan dari senior agar ya untuk ikut calon jadi ketua, ya saya ikuti saja karena memang beliau yang telah mengajarkan saya bagaimana kemudian menjadi mahasiswa yang sebenarnya, terus bagaimana berproses di dunia organisasi, bagaimana berproses ya sebagai apa ya, manusia sejati dalam atau insan kamil dan sebagainya itu loh. Saya sering berpesan kepada siapapun yang ngobrol santai dengan saya,
apapun kegiatanmu, apapun dimanapun kamu berada, itu jangan lupa untuk melaksanakan sholat karena itu kan kewajiban. Sejatinya manusia kan ada dua, yang pernah saya jelaskan kepada Ikram itu, sejatinya manusia ada dua. Yang pertama kita menunggu waktu sholat, dan yang kedua kita menunggu waktu disolati. Nah, seperti itu, jangan lupakan sholat. Betul, betul. Di dalam organisasi tersebut, kita sebagai ketua, mungkin Yadin sendiri menjadi ketua di organisasi HMB, di waktu-waktu tertentu, waktunya sholat, rapatnya mungkin rapat pleno dan rapat sebagainya itu di stop kan. Kebudayaan atau kebiasaan daripada kawan-kawan dari organisasi ini, itu ketika memang ada azan kita istirahatkan dulu. Jadi siapa yang bisa sholat silakan sholat, dan kalau memang berhalangan untuk sholat silakan diam aja dulu. Yang berhalangan di sini yang laki-laki atau yang perempuan, yang ditanyakan yang perempuan? Iya. Ya tentu saja yang perempuan, Bang Din. Oh saya kirain laki, tapi kan kadang-kadang saya masih rokok, ntar masih halangan. Asalkan dia sholat nantinya, Bang Din. Iya, yang mudah-mudahan. Yang penting kita ingatkan, jangan lupa ya sholat. Kita sibuk di organisasi bisa, tapi kita tidak bisa untuk menyempatkan untuk sholat. Betul, Bang Din. Ya lanjut lagi mungkin Bang Din ya. Iya, kan tadi baru 2 tipe mahasiswa yang sebelum lanjut kita tos dulu. Siap Bang Din. Tangan kanan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ya monggo lanjutkan. Ya, jadi ada tipe mahasiswa yang ketiga disebut itu, yaitu mahasiswa kuda-kuda, Bang Din. Iya. Dia itu kuliah dagang. Oh, kuda-kuda lagi. Iya. Berarti udah 3 ya. Kuliah pulang, kuda pulang. Yang kedua tadi kura-kura. Kuliah rapat, kuliah rapat. Terus yang ketiga kuda-kuda. Dia itu lebih ke bisnis, Bang Din. Jadi kan banyak sekali kan mahasiswa yang bukan hanya belajar dalam dunia kampus, tapi dia berproses bagaimana cara dia berbisnis, bagaimana cara dia mendapatkan ya materi, dalam artian uang begitu, Bang Din. Iya. Untuk pribadi atau untuk lingkup organisasi? Untuk pribadi, Bang Din. Oh, pribadi. Enggak masalah gitu ya? Enggak masalah, dia mau kuliah iya, mau dagang iya, kan itu urusan pribadinya dia atau individualistiknya dia begitu, Bang Din. Jadi dia ini ya akan rela meninggalkan kuliahnya itu untuk mendapatkan materi kalau memang dia sudah benar-benar dalam berbisnisnya, Bang Din. Iya. Ya lagi-lagi kan uang akan menipu segalanya. Uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang serasa mau mati, seperti itu ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Oh gitu ya. Jadi begitu, Bang Din. Jadi dia itu rela meninggalkan kuliahnya itu demi berbisnis dan menjalin relasi dengan sesama bisnisnya begitu. Jadi ya dalam artian dia itu lebih fokus untuk mencari uang gitu. Tapi tidak menafikan lagi dia juga tetap berkuliah ketika ya memang benar-benar jadwalnya kuliah begitu. Oh iya. Karena mungkin persoalan ekonomi mungkin keluarganya. Betul, Bang Din. Jadi ada kelebihan masing-masing apa yang digambarkan oleh Mulisa itu, Bang Din. Itu kalau menurut Yadi sendiri, mahasiswa yang kuliah sambil berdagang ini, apakah tidak mengganggu keaktifan perkuliahan gitu ya? Sebenarnya itu tergantung dari diri kita masing-masing, Bang Din. Jadi ada ilmu manajemen atau manage waktu begitu kan, manajemen waktu gitu. Jadi tergantung dari diri pribadi kita masing-masing, Bang Din. Ketika kita mampu manajemen waktu kita, di sisi lain kita dikirimkan oleh orang tua di sini untuk berkuliah, di sisi lain kita mencari uang dalam artian kita untuk menopang kehidupan kita di tanah rantau ini begitu. Iya. Jadi ya bagi saya pribadi bisa-bisa saja kita menjadi ya mahasiswa kuda-kuda ini, kuliah dagang ini, dengan catatan ya kita harus ya mengatur waktu ya sebaik-baiknya begitu. Tetapi kalau memang pendirian dia ingin fokus pada bisnis ya tidak menjadi persoalan, Bang Din, karena memang ya nantinya kan bukan berimbas pada kita, tapi berimbas pada dirinya masing-masing kan, Bang Din. Benar. Nah kita kan di sini hanya mengkaji secara keilmuan saja, Bang Din. Sebelum lanjut kita minum dulu, Bang Din. Iya. Bismillah. Wow. Jadi lanjut, Bang Din. Iya. Di sini ada baru 3 kan kita membahas tipe mahasiswa itu kan, Bang Din. Pertama apa, Bang Din?
Yang pertama kupu-kupu. Kupu-kupu, Terus yang kedua tadi kura-kura, kura-kura. Yang ketiga kuda-kuda. kuda-kuda. Nah, Terus yang yang keempat keempat ini Bang ini Din, yang terakhir atau masih ada lagi masih nanti? 2, Oh masih 2. 5 DP mahasiswa Bang Din. Oke. Yang keempat ini mahasiswa kunang-kunang, Iya, kuliah kunang-kunang. nangkling begitu. Nangkling itu apa Dalam masalahnya? nangkling kan bisa dikatakan sebagai orang yang ngopi gitu. Maksudnya ke warung kopi begitu kan. Iya, Nah, itu kan kita nangkling nangkling gitu kan. nangkling. Ya. Iya. Jadi ya dalam artian ya sehabis kuliah kita ngopi, sehabis kuliah kita ngopi gitu. Mm-mm. Tanpa ada hal lain begitu yang kita Heeh. lakukan yang bermanfaat begitu. Kita ngopi gitu. Ya bisa saja kita ngopi Bang, kita juga ngopi, tapi kita Coba. bermanfaat gitu kan Bang Din. Nah, Iya, iya bermanfaat. Oh dalam iya. artian kita Bisa. sharing begitu begini Bang Din. Mm-mm. Hmm. Manfaat juga Tapi ya. ya yang disebut di sini ya mahasiswa yang memang hanya sekedar ngopi tanpa ada substansinya yang dibicarakan begitu Bang. Tanpa ada ya manfaat yang dibicarakan begitu. Jadi Iya. hanya sebatas ngopi dan sebagainya. Oh, saya artikan itu ngopi adalah ngolah pikir, kan Ya, bisa ngolah pikiran. kalau saya mengartikan beda lagi Bang Din. Apa? Kalau kita ngobrol pintar begitu. Oh, ngopi ngobrol pintar gitu Betul ya. Bang Din. Mungkin ada yang disampaikan jika teman-teman HMB atau organisasi yang nonton ini apa sih yang pengen disampaikan oleh Yadi sendiri sebagai ketua dalam organisasi? Kawan-kawan sekalian, jadi kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya sebatas belajar di dalam dunia kelas saja begitu. Iya, Tetapi masih banyak ilmu-ilmu di luar sana yang perlu kita gali bersama gitu. Bagaimana kemudian kita duduk dengan orang-orang intelektual di warung kopi. Di warung kopi itu kan ya bukan hanya sebatas ngopi Bang Din, iya. tetapi bagaimana kemudian kita mencuri pengetahuan daripada orang lain itu. Oh, menyempatkan waktu. Betul Bang Yang Din. dimana waktu itu, ayo kita ngopi bro sambil rokok gitu Betul ya. Bang Din. Terus sambil Nah, ngobrol yang bermanfaat. bermanfaat. Dan itu kan ya bisa dikatakan kita mendapatkan berbagai macam keilmuan di situ. Efektif lah istilahnya, ngopi Efektif. efektif. Nah, begitu Bang Din. Iya, iya. Jadi teman-teman sekalian itu ya kita jangan berpaku pada bangku kelas saja, tetapi masih banyak forum-forum di luar sana atau forum-forum ya yang diciptakan oleh organisasi atau forum-forum yang dibikin oleh kawan-kawan yang lain untuk kalian berproses. Karena dimanapun tempat itu adalah sekolah dan siapapun itu adalah guru begitu. Asalkan dia memiliki ilmu Bang Din. Jadi jangan memandang bahwa ini orang ngapain begitu. Ini ada ilmunya nggak sih? Nah, seolah kita tidak mempercayai seseorang itu. Kita belum tahu kemampuan dia seperti apa. Nah, oleh karena itu, mari kita diskusi bareng-bareng gitu kan. Untuk ya dalam artian kita berbagi ilmu. Nah, sama semisal contohnya kayak Bang Din dengan saya kan, kita sering-sering terkait dengan dunia mahasiswa kan. Iya, dan juga dunia organisasi Betul gitu Bang ya. Din. Intinya di sini kami adalah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan mahasiswa dan pengkaderan ataupun organisasi itu sendiri. Dimanapun kalian berada, diusahakan kegiatan boleh kalian ngopi sambil rokok. Apapun ngobrol kalian terserah, karena itu kan hak kalian sendiri. Ngobrolnya, yang kami di sini memberi masukan bahwa ngobrol yang bermanfaat. Seperti mungkin mengingatkan waktu sholat, mengingatkan beribadah kepada Allah, dan juga mengingatkan bagaimana cara berpikir kita ke depannya karena kita sebagai mahasiswa yang formalitas begitu Betul ya. Bang Din. Formalitas Bang Din kan sudah melalui fase-fase seperti saya kan, iya dari insya Allah mahasiswa terus sekarang organisasi. udah menjadi kepala keluarga. Iya, Nah, alhamdulillah. kepala keluarga kan bagian daripada organisasi keluarga kan begitu. Benar, Nah, benar. bagaimana cara mengatur istri, bagaimana cara mengatur anak begitu kan. Nah, Iya, itu kan bagian daripada organisasi bagi saya benar. pribadi Bang Iya, Din. benar. Jadi ya Bang Din pasti sudah melalui fase-fase seperti saya inilah. Sudah bosan mungkin dalam berorganisasi mungkin kan. Nah, Heeh. jadi kira-kira Bang Din ketika menjadi mahasiswa dulu, apa sih yang dilakukan Bang Din itu? Kira-kira tipe mahasiswa yang saya gambarkan tadi, kira-kira kriteria Bang Din itu masuk kriteria yang mana daripada tipe mahasiswa keempat itu? Iya, pertanyaan luar biasa karena pertanyaan berbeda dengan pertanyaan mahasiswa yang tidak aktif teman-teman. Nah, kalau ini mahasiswa yang aktivis. Namanya juga ketua HMP, ketua organisasi. Ya baiklah, saya akan insya Allah bisa menjawabnya. Kan pernah kuliah Ya. dan beberapa tahun saya kuliah itu sempat masuk organisasi, beberapa organisasi lah.
tidak disebutkan berapa organisasi, tapi beberapa organisasi yang saya coba mendalami ilmu di dalam organisasi tersebut. Saya membangun podcast ini, bagaimana saya mengolah pikiran saya untuk bertukar pikiran seperti jadi, Bang Udin sendiri bagaimana sih ketika mungkin ngobrol bersama narasumbernya seperti itu? Keempat tipe mahasiswa yang saya gambarkan tadi, Iya, dari mahasiswa kupu-kupu, kura-kura, kuda-kuda, kunang-kunang, dan sebenarnya masih ada mahasiswa kelima Bang Din, iya. gazebo namanya, nggak jelas bro gitu. Oh, gazebo nggak jelas bro. Ya, jadi dia itu organisasi enggak, kuliah enggak, mungkin dia cuma tidur gitu ya Bang Din ya. Iya. Nggak jelas banget itu dia sebagai mahasiswa begitu Bang Din. Tapi di sisi lain meskipun mereka memang nggak jelas Iya, kuliahnya, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. betul Bang Tapi Din. banyak kemungkinan gini, ada beberapa karena saya udah mengalami fase tersebut, Iya, ada beberapa teman saya yang memang tidak terlalu aktif di mungkin pas ada tugas kan ada presentasi, tidak terlalu aktif presentasi di dalam kelas dan bahkan tidak aktif dalam organisasi tersebut. Iya Bang Din. Jadi kalau kita melihat itu kan kita kembali lagi pada takdir sebenarnya Bang Din. Oh iya, Kalau karena dalam takdir. ada namanya, kalau dalam organisasi itu ada Mhm. yang namanya NDP, nilai dasar perjuangan. Di situ ada yang NDP itu ada disebut sebagai ikhtiar dan takdir begitu. Iya. Jadi yang penting kita sudah berusaha Bang Din. Ya Mhm. kalau memang kita tidak dapat apa yang kita impikan tadi, yaitu kembali lagi pada takdir itu sendiri Bang Din. Mungkin Iya. takdir kita belum di situ. Iya, Ya. iya, takdir. Jadi ya itu mungkin beda lagi, mungkin di podcast selanjutnya kita bahas terkait dengan mungkin lebih Amin. dalam lagi terkait dengan bagaimana itu takdir, bagaimana itu ikhtiar. Ya, kita akan lebih bahas lebih mendalam lagi terkait dengan keilmuan-keilmuan semacam itu mungkin. Kita kan hanya mengupas kulit doang terkait dengan Iya, bagaimana itu mahasiswa, dan juga bagaimana dunia itu organisasi. mahasiswa, bagaimana dunia organisasi begitu. Dari kelima tipe mahasiswa itu Bang Din, Iya. yang masuk kriteria Bang Din pada masa Bang Din kuliah, itu masuk kriteria yang mana ini? Masuk tipe mahasiswa yang mana ini Bang Din? Di antara 5 Di itu ya, antara 5 ini Bang Din. bisa jadi kuliah pulang kuliah Kuliah pulang, pulang. kuliah pulang. Itu kalau awal-awalnya saya organisasi, Iya. cuman akhir-akhirnya kuliah pulang Oh gitu. iya iya. Berarti Bang Din itu dari mahasiswa idealisme ke mahasiswa realisme begitu. Iya. Nah, jadi ya idealismenya udah mulai surut begitu Bang Din. Jadi memang banyak sekali mahasiswa seperti itu Bang Din. Mungkin saya juga nantinya ketika ya udah masuk dunia pekerjaan Bang Din. Jadi ya kita memikirkan istri, kita memikirkan anak. Jadi idealisme kita ya sedikit surut, bukan hilang begitu Bang Din. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh atasan kita dengarkan begitu. Tidak mungkin kita lawan Bang Din kan. Iya, Jadi benar. kita akan dipecat, bagaimana nasib anak, bagaimana Oh nasib iya, istri begitu. benar Nah, benar itu benar. masuk dalam dunia realisme gitu. Hmm. Ya, tapi bagi saya ketika memang kita sudah menjadi mahasiswa, masih menjadi mahasiswa Bang Din, kita ya idealis kita itu harus benar-benar 100% Bang Din. Apa yang kita pikirkan Bang Din. Karena Iya. memang idealis gitu, Mhm. ya hanya pada sempurnanya itu hanya pada sampai taraf mahasiswa gitu Bang Den. Iya. Kalau kata Tan Malaka itu ya kemewahan terakhir daripada mahasiswa atau pemuda itu adalah idealisme itu sendiri Bang Den. Iya, Kalau iya. kata Tan Malaka itu sendiri. Malaka kan Kalimantan sana Iya, ya. iya, iya, iya. Iya. Ayo, mau ah? Asik. Wow. Ini sudah didesak oleh anak saya teman-teman ya. Jadi kami tutup podcast hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk Atau sebelum kita tutup mungkin saya bacakan puisi Oh buat iya, penonton lupa mungkin. saya. Sebuah puisi karya Bung Karno yaitu Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, monggo. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung lainnya.
Aku tidak melihat gunung-gunung itu. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesyo dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesyo, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku udara ini, aku tidak lagi berhubungan, aku di Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Terima kasih Bang Ding. Iya, terima kasih. Nah, itulah teman-teman, kalian sudah menyaksikan puisi dari Saudara Yadi yang dikarang oleh Bung Karno gitu ya. Iya, Bung Karno. begitu. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan. Kami tutup podcast hari ini teman-teman. Insya Allah semoga ada waktu hari-hari yang lain kita ngobrol santai, mungkin temanya berbeda dengan sekarang Iya, gitu Bang ya. Din. Terima Siap, kasih. Bang. Sama-sama Bang Din. Semoga bermanfaat untuk kita sendiri dan juga yang menontonnya. Amin Bang Din. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur bagi kalian semua. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asia.